warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji beserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita bermacam kenikmatan, di antaranya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, serta nikmat umur, sehingga kita sudah dapat berhadir pada malam hari ini. Alhamdulillah, kita sudah bisa melaksanakan sholat isya berjamaah, dan mudah-mudahan malam ini pun kita bisa mengikuti, memperingati malam Isra Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang setiap tahunnya kita laksanakan pada tanggal 27 Rajab, yaitu di tahun Hijriah ini. Selawat dan salam tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kebodohan kepada alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Al-Isra ayat 1. Artinya, Maha Suci Allah yang telah menjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 1. Ibu bapak kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, yang terhormat, kepada wabil khusus Ustadz Daniel Barkah yang sudah hadir di hadapan kita bersama, yang terhormat kepada Ketua DKM Masjid Baitur Rahman yaitu Bapak Haji Suraji, yang terhormat kepada Imam Masjid Baitur Rahman Bapak Ustadz Haji Nur Zabidi, Bapak Ustadz Haji Yusuf Khairullah, Bapak Ustadz Haji Widu Menzil. Yang terhormat kepada para guru, para sepuh, beni sepuh, orang-orang tua kami yang tidak disebut satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Kepada para asatiyah dan ibu MTKI Masjid Baitur Rahman yang tidak disebut satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Yang terhormat kepada Ketua RW nomor 12 PCI dan Ketua RT 1 sampai 14 beserta jajaran pengurusnya yang sudah hadir pada malam hari ini. Yang terhormat kepada para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang sudah hadir pada malam hari ini, semua diberikan rahmat dan karunia Allah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, acara memperingati Isra Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap tahun, tepatnya 27 Rajab tahun Hijriah, dan bertepatan pada malam hari ini pada tanggal 17 Januari 2026. Marilah kita awali bersama-sama dengan membaca bismillah. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Adapun acara malam hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quranul Karim, yang ketiga ceramah atau tausiah dalam rangka menyambut Isra Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat penutup. Baik, Bapak, Ibu-ibu, saudara kami jamaah Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan Allah. Mari kita sapa dulu guru kita, yaitu selamat datang Pak Ustadz dan Barkah. Kita selalu doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada Pak Ustadz untuk senantiasa bisa memberikan pembelajaran kepada umat Islam, khususnya di Masjid Baitur Rahman PCI yang kita cintai ini. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak, adik-adik jamaah muslim dan muslimat jamaah Masjid Baitur Rahman yang dirahmati Allah, marilah kita masuk ke acara pertama, yaitu pembukaan sedang saya laksanakan. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Aceng Najmuddin. Kepada Bapak Ustadz, waktu dan tempat dipersilakan dengan segala hormat.
ذرية من حملنا معه ذرية من حملنا Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dengan pembacaan ayat suci Al-Quran Karim tersebut, mudah-mudahan bergetar hati kita dan menambah keimanan kita. Baik, selanjutnya kita masuk ke acara yang ketiga, yaitu sambutan dari Ketua DKM Masjid Baitur Rahman, yaitu Bapak Haji Suhaji. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan Al-Mukarram Al-Ustaz dan Al-Barkah. Alhamdulillah, beliau di kesibukan yang begitu padat masih berkenan hadir di Masjid Baitur Rahman ini untuk memberikan tausiahnya terkait dengan peringatan Isra Mi'raj. Kita doakan semoga beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan tentunya setiap saat bisa memberikan menularkan ilmu beliau kepada kita semuanya, jamaah Masjid Baitur Rahman. Amin. 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 Yang saya hormati para guru, para asatidz, para sesepuh, yang saya hormati, ini walaupun tadi sudah disampaikan oleh pembawa acara, tetap saya harus menyapa jamaah Masjid Baitur Rahman. Yang saya hormati juga Bapak Ketua RW 012 beserta pengurusnya yang hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati Bapak Ketua RT 1 sampai RT 14. Adalah penuh. Bapak. Kemudian juga ada Ibu RT mestinya, ada 1 di RT 6. Kemudian yang saya hormati Ibu-ibu NTKI yang dengan gigih beliau menyiapkan segala sesuatunya.
Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu Jamaah Masjid Baitur Rahman yang dengan setia selalu menghadiri acara-acara yang dilaksanakan oleh DKM Masjid Baitur Rahman. Kemudian juga tak lupa para remaja yang tergabung dalam karisma. Hanya saya pantau sampai hari ini setelah serah terima jabatan dulu belum ada yang kelihatan ini, atau saya yang mungkin tidak melihat tapi mungkin hadir. Ya, mudah-mudahan beliau atau anak-anak kami kita nanti bisa aktif di masjid untuk melanjutkan estafet kepengurusan di Masjid Baitur Rahman ini. Amin. Juga yang saya cintai, ya, adik-adik, anak-anak, cucu-cucu mungkin yang juga hadir pada malam hari ini untuk merayakan atau memperingati Isra Mi'raj. Dan tentunya hadirin hadirat semuanya yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala bahwa pada malam hari ini kita masih diberikan kemampuan dan kesempatan untuk bisa hadir ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan tidak kurang suatu apapun juga, sehingga kita sama-sama duduk di sini untuk memperingati Isra Mi'raj. Kemudian sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat dan para pengikutnya setia, yang insya Allah di yaumil akhir nanti kita tergolong umatnya yang dengan ridho Allah Subhanahu Wa Taala kita dimasukkan ke dalam surganya. Amin. amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang saya hormati, Masjid Baitur Rahman sudah berkali-kali atau setiap tahun itu mengadakan acara peringatan hari-hari besar Islam, termasuk di dalamnya adalah pada malam hari ini memperingati Isra Mi'raj. Isra Mi'raj memang ya diperingati tentunya setiap tanggal 27 Rajab, karena memang kejadian Isra Mi'raj itu menurut sejarah Islam itu terjadi pada 27 Rajab, yang alhamdulillah peristiwa Isra Mi'raj ini adalah menyangkut orang yang paling mulia, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di tempat yang mulia. Kenapa di masjid? Ya, masjidnya Masjidil Haram, kemudian juga Masjidil Aqsa. Dan itu tempat mulia, dan pada bulan yang mulia juga, yaitu bulan Rajab, salah satu bulan yang diharamkan oleh Allah di samping 3 bulan lainnya yang diharamkan oleh Allah. Jadi, nah itu peristiwa ini tentu tidak saja kita peringati, ya, hanya sekedar seremonialnya saja, tetapi harapan kami di DKM Baitur Rahman itu peringatan ini membawa dampak positif, membawa perubahan dalam tentunya ibadah kita, tentunya ibadah yang wajib maupun sunnah, maupun kegiatan-kegiatan lain yang ada di Baitur Rahman ini. Jadi nanti tentunya ya, mutiara-mutiara hikmah akan disampaikan oleh Pak Ustadz, sehingga nanti kita saat pulang dari masjid ini bisa membawa oleh-oleh ilmu yang beliau sampaikan, dan kemudian kita bisa mengaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, pada kesempatan malam hari ini saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya
terutama adalah pada jamaah Masjid Baitur Rahman. Itu yang utama. Kemudian yang kedua adalah pada ibu-ibu yang tergabung dalam MTKI di RT masing-masing. Karena beliau adalah tulang punggung kita, tulang punggung DKM. Kenapa? Karena tiap bulan itu beliau berkenan untuk mengumpulkan infak, sehingga infak itu di-store ke DKM Baitur Rahman, dan itu untuk operasional kita sehari-hari. Nah, kalau tidak ada dukungan dana dari yang dikumpulkan itu, tentunya ya kegiatan masjid ini kurang lancar lah gitu. Kemudian juga pada jamaah yang setiap kali ya, artinya setiap kali itu di samping kiri kanan dan belakang itu ada kotak. Nah, kotak ini setiap bulan itu dibuka oleh Pak Haji Lora itu sama Pak Haji Haji. Setiap bulan itu mencapai lebih dari 7 juta. Nah, itu kalau tidak diisi setiap bulan secara rutin oleh jamaah yang hadir, itu saya pikir tidak akan mencapai itu. Nah, ini tentunya ya membawa dampak yang besar bagi kami di KM. Dan tentunya juga semuanya itu ikut berperan. Saya pikir ya, kalau memang Bapak Ibu tidak berkenan untuk memberikan infak tersebut kepada masjid, pasti pengurus tidak bisa berbuat banyak. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kami DKM Baitur Rahman sadar betul kalau kami itu menjadi pengurus itu adalah menjadi pelayan Bapak Ibu. Kenapa jadi pelayan Bapak Ibu? Kalau Bapak membutuhkan suatu sarana untuk kita yang mengatasi atau mengadakan. Dan pada malam hari ini Bapak Ibu ada satu alat yang kita juga beli. Mungkin bapaknya sekarang udah agak lain, tapi ini baru dipasang tadi sore atau nanti sudah tiap hari. Ini akan terasa nyaman bawahnya di sini. Nah, itu soal harganya nanti saya sampaikan pada waktu yang tepat, bukan pada malam hari ini. Jadi sekarang nikmati saja dulu hawanya yang sejuk ini, tapi nanti tagihannya belakang tadi. Jadi seperti makan di warung Padang, masuk makan dulu tetap, baru nanti pulang bayar. Tapi kita bukan begitu, tetapi adalah infak Bapak Ibu yang kita harapkan untuk kemakmuran masjid ini semua. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, masjid ini itu adalah milik kita bersama, bukan hanya pengurus saja, tetapi ada kesemuanya itu memiliki itu. Ya. Jadi jangan sampai kegiatan masjid itu hanya menjadi tanggung jawab pengurus, tidak, tetapi adalah tanggung jawab kita semua. Sehingga tentunya ada satu pertanyaan yang perlu dikembangkan kepada kita semua, yaitu masing-masing diri pribadi itu apa ya kontribusi yang sudah kita berikan kepada masjid, ya, apa sumbangsi kita yang kita berikan kepada masjid, apa bantuan yang kita berikan kepada masjid. Jangan mungkin kita kembangkan apa yang diberikan oleh masjid kepada kita, walaupun memang harus imbang, ya, tetapi pertanyaan tadi itu menjadi catatan bagi kita semua untuk bisa direnungkan kepada kita. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mengakhiri sambutan kami ini, tentu saya ya mohon maaf yang sebesar-besarnya terhadap kekurangan kami di KM Baitur Rahman di dalam melayani Bapak Ibu dalam pelaksanaan ibadah di masjid ini. Tetapi bagaimanapun juga kami
mengharapkan kepada Bapak dan Ibu, mari kita sama-sama memakmurkan masjid ini, terutama adalah dalam pelaksanaan sholat, ya, sholat 5 waktu di masjid ini, dan kemudian kegiatan-kegiatan yang lain. Karena intinya adalah di dalam Isra Mi'raj itu ada satu perintah yang perintah sholat yang kemudian menjadi hukum bagi kita untuk kita laksanakan, karena itu merupakan kewajiban, yaitu sholat. Nah, itu yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sampaikan kepada Ketua DKM, yaitu Bapak Haji Suraji, yang telah memberikan sambutannya, di mana masjid ini adalah untuk jamaah, kemudian pengurus itu adalah pelayan dari jamaah. Mudah-mudahan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh di masjid ini kita sama-sama mendukung, bersama-sama kita hadiri. Mudah-mudahan makmurnya masjid akan semakin bagus dan jamaah kita juga semakin banyak. Baik, untuk selanjutnya yaitu acara yang keempat, ceramah atau tausiah tentang memperingati Isra Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh Bapak Ustaz Daniel Barkah. Kepada Bapak sekaligus untuk penutup doa, kepada Bapak kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minum enggak ya? Di dalam ya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin ikhwatiman rahimakumullah, salam ta'zim terlebih dahulu kami sampaikan kepada seluruh pengurus Masjid Baitur Rahman, Bapak DKM dan seluruh jajarannya, kemudian para asatiz yang senantiasa memberikan ilmunya bagi kita semua. Mohon izin tidak bisa sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan para asatid kita diberkahi dan dirahmati Allah Azza wa Jalla. Amin. Juga pada perangkat aparatur negaranya, ada RT, RW. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan bagi bapak-bapak kita, diberikan kelancaran dalam memimpin wilayah kita, memimpin daerah kita. Amin. Dan kepada yang hadir, Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan setiap kita Allah berkahi, Allah rahmati, dan Allah jadikan kita hamba-hamba yang terbaik di dunia wal akhirah. Amin ya Allah. Hadirin khatiman rahimakumullah, kalimat Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, dan seterusnya. Ayat ini seringkali dibaca dan disampaikan terutama ketika masuk pada bulan Rajab, pas pada peristiwa momen Isra dan Mi'raj, seperti yang malam hari ini. Tadi Bapak MC kita juga baca Subhanalladzi, Qori kita juga baca Subhanalladzi, Bapak DKM juga baca ya, Subhanallah. Jadi semuanya baca ya. Jadi memang malam ini malamnya ayat Subhanallah, begitu kurang lebih Pak. Karena semuanya menceritakan tentang Subhanalladzi asra. Saya ingin bangun beberapa frame terhadap ayat ini. Yang pertama, supaya nggak gagal fokus, ayat ini sedang menjelaskan bahwa Allah lah yang pantas dipuji, bukan Nabi Muhammadnya. Supaya tidak salah fokus, jadi ayat ini sedang menegaskan tentang Allahnya, bukan Nabi
Muhammadnya. Kalimat subhanalladzi, maha suci yang, dia yang. Allah di sini kan dia yang, dalam kurung Allah. Saya tanya dulu Pak, yang bilang subhanalladzi, maha suci Allah yang, siapa yang bilang begitu? Yang bilang begitu siapa? Yang bilang subhanalladzi, maha suci Allah yang, siapa yang bilang begitu? Yang bilang begitu ya Allah. Allah bilang subhanalladzi asra. Allah sedang memuji dirinya. Ayat ini sedang menjelaskan Allah sedang memuji dirinya. Jadi Allah berfirman, Pak, subhanalladzi asra, maha suci Allah yang memperjalankan itu. Siapa yang memperjalankan Nabi Muhammad? Allah. Siapa yang dipuji? Allah. Maha suci Allah yang telah memperjalankan. Maha terpuji Allah yang telah memperjalankan. Allah sedang memuji dirinya. Jadi ayat ini yang jadi fokus utama pembahasan adalah Allahnya, bukan Nabi Muhammadnya. Dan kalau Allah titipkan, Pak, saya ulang, kalau Allah titipkan sesuatu yang luar biasa dimiliki oleh hamba dalam kurung Nabi, maka selalu ada embel-embel biiznillah. Selalu ada embel-embel atas izin. Artinya sehebat apapun seorang nabi tidak akan mampu melakukan hal-hal yang luar biasa kecuali atas izinnya. Maka nggak boleh muji Nabi, karena yang pantas dipuji alhamdulillah. Supaya fokusnya tetap ke Allah. Kalau gitu jangan muji Nabi, gimana Ustaz? Ya kalau salawat kan boleh, makanya Nabi itu disalawati bukan dipuji-puji. Yang dipuji tetap Allahnya. Hadirin khotimah rahimakumullah, contoh di surat Ali Imran ayat ke-50 atau 49. Jadi Nabi Isa alaihi salam itu menyampaikan, inni akhluqu lakum minat-tini kahayati toiri fa'anfukhu fihi fayakunu toiran biiznillah. Kata Nabi Isa, saya menciptakan, kalimatnya inni anni akhluqu lakum, saya menciptakan. Nabi Isa pencipta itu. Karena kalimat Qur'annya anni akhluqu lakum, saya menciptakan bagi kalian minatini dari tanah kahayati toiri, bentuk burung. Nanti setelah jadi bentuk burung fa'angfuhu fihi, saya tiup tuh burung fayakunu toiro, jadilah tanah liat tadi jadi burung, bener. Tapi ujung kalimatnya biiznillah, jangan sampai salah fokus, Pak. Yang jago bukan Nabi Isa, yang jago yang ngizinin. Nabi Muhammad, Pak, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha, yang jago siapa? Itu maksudnya. Yang jagonya Allah, bukan nabinya. Maka oleh Allah tidak disebut bi Muhammadin, Pak, tapi bi abdihi, sampai nama Muhammad pun tidak disebut di situ. Subhanalladzi asra bi abdihi. Padahal kita tahu, Pak, bi abdihi di situ siapa yang dimaksud? Jangan sebut nama Muhammadnya. Fokus pada Allahnya. Ini peran Allah ini. Enggak ada peran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalamnya. Yang nyiapin buruk Allah, yang ngutus Jibril Mikail Allah, yang ngizinin dalam waktu singkat dan cepat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Allah, yang mengizinkan Nabi hadir kemudian sholat malam bersama Nabi dan Nabi jadi imamnya Allah, yang mengizinkan Nabi Muhammad mi'raj, Pak, menembus 7 lapis langit juga, yang mengizinkan Nabi Muhammad masuk ke Sidratul Muntaha. Maka yang kita puji adalah Allahnya, subhanalladzi asra.
biar nggak salah fokusnya, Pak. Dan nanti akhirnya, Pak, ini akhirnya, karena yang jadi pelakunya Allah, yang jadi subjeknya Allah, karena kalimatnya asra, memperjalankan. Jadi Nabi Muhammad bukan berjalan, Pak, tapi diperjalankan. Karena yang jadi pelakunya Allah, maka tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang tidak mungkin. Ustadz, bagaimana ceritanya dari Mekah ke Yerusalem dalam waktu 1 malam? Kalau pelakunya Allah, nggak boleh nanya. Kan yang melakukan, saya ulang lagi, Pak. Subhanalladzi asra, maha suci Allah yang telah memperjalankan. Siapa pelakunya? Allah. Jangan nanya, mungkin nggak Ustadz? Kok nanya mungkin nggak mungkin ke Allah? Kalau Allah sudah berbuat, maka tidak ada yang tidak mungkin. Bukankah kita diajarkan kun fayakun khalas, Pak? Kalau urusan dengan Allah mah beres sudah. Saya ulang, Pak, kalau kita punya urusan dan kita nisbatkan kepada Allah, beres urusannya. Karena dalam rekam sejarahnya Allah Azza wa Jalla ketika melakukan sesuatu kepada hamba-hambanya, selalu tidak ada yang tidak berhasil. Semuanya berhasil, Pak. Semuanya lancar, semuanya aman. Kalau Allah yang berperan. Kecuali kalau gini, Pak, Nabi Muhammad melakukan Isra, nah itu baru mungkin memang. Nabi Muhammad melakukan Mi'raj, pelakunya Nabi Muhammad, mungkin memang. Padahal kalau kita buka Pak Al-Ma'arij ayat keempat, ada kalimat ta'rujul malaikah warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfa sanah. Malaikat naik ke Allah, Jibril naik ke Allah, butuh waktu seharian. Kalau dihitung pakai hitungan manusia, seharian bagi Jibril, seharian bagi malaikat sama dengan 50.000 tahun. Kalau Nabi Muhammad, Pak, pakai kekuatan dirinya sendiri, yang beliau bukan malaikat, naik ke haribaan Allah Azza wa Jalla, butuh waktu 50.000 tahun. Gak nyampe Islam ke Indonesia, Pak, kalau begitu. Tapi karena Allah yang memperjalankan Nabi Muhammad, gak ada yang gak mungkin dong Allah yang punya peran. Meragukan Isra dan Mi'raj berarti meragukan Allahnya, kan Allah yang berbuat, Pak. Kita yakin seyakin-yakinnya kalau Allah yang melakukan, semuanya pasti beres, Pak. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram. Satu, Pak, fokus kita adalah tentang Allahnya. Maka muncul pertanyaan. Pertanyaannya adalah, kenapa Allah harus dipuji? Karena pemilik pujian cuman Allah. Alhamdulillah. Maka setiap manusia, Pak, yang gagal dalam memuji Allah, malah memuji dirinya sendiri, pelanggaran dan kriminal. Kalau ada orang, Pak, punya sesuatu yang wah dalam hidupnya, terus dia lupa memuji Tuhannya, tapi malah memuji dirinya sendiri, kriminal itu, Pak. Dan yang sudah-sudah nasibnya mirip-mirip Qarun. Qarun itu, Pak, dikasih nikmat banyak oleh Allah Azza wa Jalla. Nikmatnya banyak, Masya Allah, Pak. Banyak nikmat itu. Tapi kemudian ditanya oleh orang-orang, kata orang-orang, Qarun, nih harta banyak banget dah. Dari mana punya harta sebanyak gini, Qarun? Jawaban Qarun simple, Pak, tapi nyelekit ini. Kenapa? Karena menolak kehadiran Allah Azza wa Jalla. Kata Qarun, innama utituhu ala ilmin indi. Saya dikasih semua ini adalah hasil jerih payah saya. Siapa yang dipuji di situ oleh Qarun? Saya. Kapan muji Allahnya? Gak ada, Pak, kriminal sudah. Karena yang harus dipuji adalah Allah. Jangan sampai kita merasa pantas dipuji. Maka ada hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalam kitab Jami, ya, kitab Bulughul Maram. Kalau ada orang muji kita, memuji kita, apa yang harus kita lakukan?
Dalam hadis nih, kalau kita dipuji orang, apa yang harus kita lakukan? Ambil pasir, ambil pasir, lempar mulut yang muji dengan pasir. Itu hadis tuh, Pak. Tapi jangan dipraktekkan dulu, Pak ya. Ntar pulang-pulang dari sini tiap dipuji, mana pasir, bahaya. Maksudnya gini, Pak, maksudnya nih, Nabi kalau kita dipuji oleh orang, ambil pasir, lempar yang muji pakai pasir. Dalam arti bukan beneran pasir dibawa kemudian dilemparin, Pak. Tapi sampaikan kepada yang muji, yang pantas dipuji bukan saya, yang pantas dipuji yang punya saya nih, yakni Allah. Jangan sampai salah fokus, jangan sampai gagal fokus. Akhirnya kita muji yang lain selain Allah, sedangkan kita sudah diajarkan oleh Al-Fatihah, Alhamdulillah. Maka nggak ada pujian, Pak, selain milik Allah Azza wa Jalla. Ya, hati-hati kalau muji orang. Pantas nggak dia dipuji? Ada ulama, ada kiai, ada ajengan, tidak pantas dipuji. Ada pejabat, pemimpin luar biasa, tidak pantas dipuji karena milik pujian cuman Allah Azza wa Jalla. Kita sedang menertibkan dan merapihkan hakikat yang sebenarnya dalam hidup, Pak. Jangan sampai gagal fokus. Yang pantas dipuji Allah, bukan yang lain. Tapi bukan berarti jadi tidak hormat, Pak. Terhadap orang lain tetap hormat, cuman pujian itu tetap milik Allah Azza wa Jalla, tapi tetap tidak kehilangan hormat dan respek sama orang lain. Saya kasih penekanan poin ini yang satu ini, Pak. Hadirin ikhwatimah rahimakumullah. Kenapa harus Allah Azza wa Jalla ditonjolkan dalam hal ini? Karena Allah menginginkan demikian. Ini cara Allah, Pak, memuji dirinya. Misalnya dalam surat Thaha ayat ke-14 Allah berfirman begini, Innani anallah, sesungguhnya saya ini Allah, la ilaha illa ana, tidak ada lagi Tuhan, tidak ada Tuhan selain saya, kata Allah. Fa'budni, sembahlah saya. Aqimis salata li dzikri, salatlah kalian dalam rangka mengingat saya. Ini Allah muji dirinya terus, Pak. Tidak ada Tuhan selain saya, sembahlah saya, boya sholat mengingat saya. Karena memang yang pantas dipuji cuma Allah, Pak. Dan yang pantas diandalkan cuma Allah. Jangan sampai mengandalkan selain Allah. Kata Ali bin Abi Thalib, kalau ada orang kemudian dia bergantung sama orang, menggantungkan harapan sama manusia, dipastikan akan menemui kekecewaan. Pasti, Pak. Ngarep ke manusia itu pasti kecewa. Dalam kurung, Pak, bergantung kepada makhluk sangat mungkin dia akan kecewa. Ini tambahan poinnya, Pak, supaya tidak gagal fokus. Kita ibadah, Pak. Ada nggak yang masih pengen masuk surga gara-gara ibadah? Ini rata-rata pengen masuk surga gara-gara, sepakat, Pak? Sepakat ini? Jadi pengen masuk surga dalam kurung itulah alasan kita melakukan. Sepakat, Pak ya? Tadi kalimatnya, Pak, siapapun yang menggantungkan harapan kepada makhluk, dia akan kecewa. Saya tanya, surga itu makhluk atau bukan? Bapak ibadah pengen masuk, ini gimana ya? Apa enggak mengharapkan kepada makhluk? Saya kasih ilustrasi, Pak. Saya punya tetangga punya mobil Ferrari, mahal murah nih mobil, Pak. Singkat cerita, Pak, saya pengen naik mobil Ferrari. Pertanyaan saya nih, Pak, pepet mobilnya, pepet yang punya mobilnya. Yang punya apa mobilnya yang pepet nih? Kalau ada orang, Pak, punya mobil Ferrari terus dia mepet-mepet mobilnya, jangan-jangan dituduh maling spion ya. Yang dipepet pemiliknya, Pak. Syukur-syukur kalau udah dekat sama pemiliknya, suatu saat nih pemiliknya ngomong begini, Pak, kapan-kapan kalau mau kerja barengan sama saya. Kapan-kapan, kata yang punya
mobil. Surga Pak, ada pemiliknya nggak? Bapak pengen masuk surga, deketin surganya, deketin pemiliknya. Jadi bangun mindsetnya, Bapak ibadah supaya dekat dengan pemilik surga, bukan pengen masuk surganya. Ini supaya tidak salah fokus Pak. Bapak kan pengen masuk surga, deketin yang punya. Karena kalau Bapak sudah dekat sama yang punya, dipastikan tempat yang Bapak nanti tempati terbaik Pak. Karena yang punya surganya Bapak dekat. Dekat dalam bahasa Arab disebut dengan kurban atau qarib. Maka nanti muncul istilah taqarrub. Ibadah itu dalam rangka taqarrub kepada Allah. Yang gara-gara sudah dekat dengan Allah, Bapak masuk surga. Itu dampak bukan tujuan. Saya bacain ayatnya Pak. Surat Ali Imran ayat 133. Ada kalimat begini. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Dan bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dulu Pak, baru surga. Surga mah belakangan. Kalau Bapak sudah selesai dengan Allah, baru surga silahkan. Jadi jangan sampai gagal fokus Pak. Kita sholat ini, puasa ini, sedekah, zakat dan lain sebagainya, harapannya pengen dekat sama Allah, menggantungkan harapannya ke Allah, jangan sampai geser ke makhluk. Makanya ungkapan Robi'ah Al-Adawiyah, suatu saat beliau kemudian punya statement agak aneh Pak. Kata Robi'ah, ya Allah, jika saya ibadah gara-gara surga, dah masukin aja saya ke neraka. Dan jika saya ibadah gara-gara takut neraka, maka jeblosin aja saya masuk neraka. Kata Robi'ah Al-Adawiyah, supaya ibadah kita hanya karena Allah. Maka subhanalladzi asra sedang mengajarkan yang berperan di sini Allah. Pujilah Allah, sucikan Allah, fokuskan hanya kepada Allah, bukan kepada makhluknya. Titik. Poin kedua, bi'abdihi, namanya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa disebut bi'abdihi? Supaya tidak ada lagi gerakan yang menjadikan Nabi sebagai Tuhan. Karena itu pernah terjadi Pak, beberapa ratus tahun sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada seorang nabi yang didaulat sebagai Tuhan. Ada. Maka oleh Allah Azza wa Jalla, Nabi Muhammad disetting, tidak boleh ada orang yang menjadikan Nabi Muhammad sebagai Tuhan. Maka waktu Nabi punya kejadian luar biasa Pak. Alhamdulillah hujan ini. Mudah-mudahan hujannya jadi barokah ya, jadi rahmat. Ketika Nabi Muhammad bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, kemudian sampai Sidratul Muntaha, itu dahsyat Pak, luar biasa. Bahkan sampai berhadap-hadapan dengan Allah Pak. Nabi Muhammad berhadap-hadapan dengan Allah Azza wa Jalla. Bahkan dalam hadis Bukhari Pak, jaraknya cuma 2 busur panah. Kalau 2 busur panah Pak, satu busurnya 1,5 meter, berarti 2 busur 3 meter. Jarak Allah dengan Nabi cuma 3 meter Pak. Ini kalau cerita ini ada di Kristen, mungkin jadi Tuhan Pak. Makanya Nabi Muhammad disebut bi'abdihi. Mau sehebat apapun Nabi Muhammad Pak sallallahu alaihi wasallam, beliau tetap seorang hamba. Jangan pernah naik level jadi Tuhan, harus tetap jadi hamba. Saya ingin bahas ini Pak lebih dalam. Kenapa ada kekhawatiran Nabi Muhammad harus disebutkan bi'abdihi supaya tidak sampai dianggap sebagai Tuhan. Dan Nabi pernah menyampaikan Pak, Nabi Muhammad sedang kumpul dengan para sahabat lagi kumpul Pak. Nabi Muhammad keluar dari rumah beliau. Ketika Nabi Muhammad keluar, para sahabat berdiri. Kata Nabi, duduk, 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 jangan berdiri, kata Nabi Pak. Kemudian Nabi nyampein, la taglu fi dinikum, jangan berlebih-lebihan kalian dalam urusan agama. Jangan sampai kayak umat Kristen yang menjadikan nabinya sebagai
Tuhan, duduk, jangan berdiri menyambut saya. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau pakai hadis ini, Pak, boleh nggak kita nyambut orang sambil berdiri? Boleh nggak kita nyambut orang sambil berdiri? Kita lagi duduk nih, orang datang, bolehkah kita sambut sambil berdiri? Pakai hadis tadi, Pak. Kata Nabi, waktu Nabi datang keluar nih, sahabat berdiri, kata Nabi, duduk. Jangan berdiri, kata Nabi. Jangan berlebih-lebihan dalam urusan agama. Pakai hadis ini nih. Maka kesimpulannya, Pak, kalau kita nyambut orang sambil berdiri, boleh nggak? Pakai hadis ini nih. Hadis yang barusan. Tidak boleh, Pak, kata hadis barusan. Makanya Nabi melarang berdiri kalau pakai hadis ini. Tapi ada hadis yang lain. Ini hadis disampaikan oleh Nabi dalam perang Khandaq, Pak. Setelah perang Khandaq kan perang Bani Quraidah. Di sini Nabi menyampaikan begini. Ketika Sa'ad bin Mu'ad masuk kepada kaum muslimin yang ada Yahudinya di situ, Nabiullah Muhammad bersabda, kata Nabi, "Qumu li sayyidikum." Berdirilah kalian menyambut tuan kalian. Nabi di momen itu nyuruh berdiri. Berarti berdiri menyambut orang yang kita hormati, boleh tidak? Boleh kalau pakai hadis itu, Pak. Jadi kesimpulannya yang mana nih, Pak? Boleh atau tidak nih? Udah selesai. Pantaikan nih, Pak. Nabi Muhammad tidak mau diperlakukan dengan cara tadi, dihormati dengan berdiri, khawatir jadi seperti Nabi Isa. Makanya Nabi jangan sampai kalian menjadikan saya sebagai Tuhan seperti umat sebelumnya. Haram, kata Nabi. Tapi kalau Sa'ad bin Mu'ad, Pak, Sa'ad bin Mu'ad ini bukan Nabi, cuma sahabat biasa, kemudian dihormati dengan cara berdiri. Kira-kira Sa'ad bin Mu'ad jadi Tuhan nggak tuh? Dianggap Tuhan nggak? Nggak kan, Pak. Jadi Nabi mengawal supaya orang jangan berlebihan pada dirinya. Itu senada dengan kalimat Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Sehebat apapun Nabi Muhammad, beliau adalah seorang hamba. Jangan dianggap sebagai Tuhan. Titik tuh, Pak. Waktu Nabi Muhammad meninggal, Umar bin Khattab marah-marah, Pak. Siapa yang bilang Nabi Muhammad sudah meninggal, saya bacok. Saya bunuh, kata Nabi. Enak saja bilang Nabi Muhammad sudah meninggal. Marah-marah Pak Umar. Abu Bakar pidato. Kata Abu Bakar, siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad sudah meninggal. Dan siapa yang menyembah Allah, maka Allah maha hidup dan tidak akan pernah tidak ada, senantiasa ada. Kata Umar, demi Allah, saya belum pernah mendengarkan ayat yang dibaca oleh Abu Bakar. Seolah-olah, Pak, baru Umar sadar kalau Nabi Muhammad manusia biasa. Makanya innama ana basyarum mislukum, jangan sampai dijadikan sebagai Tuhan. Ustadz, di salawat-salawat yang sering kita baca, misal Pak, salawat nariyah. Misal nih salawat nariyah. Ada yang hafal salawat nariyah? Allahumma sholli sholatan kamilatan wasalim salaman. Terus apa lagi? Pokoknya ada kalimat bahwa Nabi Muhammad itu memenuhi hajat, kan itu ya, menghilangkan kesusahan. Ada ustaz, Pak, yang bilang salawat ini mengandung kemusyrikan, katanya. Kenapa disebut mengandung kemusyrikan, Pak? Karena menyebutkan Nabi Muhammad sebagai pelaku atas semua anugerah yang harusnya itu dinisbatkan kepada Allah, tapi oleh Nabi Muhammad dinisbatkan, Pak, atau oleh ulama dinisbatkan kepada Nabi Muhammad. Tanfariju bihil qurab, apalagi, Pak, waktu qada bihil hawaij, itu kan ke Nabi Muhammad, Pak. Sehingga ada ulama yang nuduh kalau Nabi Muhammad yang disebutkan dalam salawat nariyah itu terjebak dengan orang-orang yang baca, terjebak dengan kemusyrikan. Ada tuh, pokoknya ulama atau kiai atau ustadz yang menganggap ini sebagai hal yang musyrik, sehingga baca salawat nariyah dihukumi syirik. Ada tuh yang bilang begitu. Nanti Bapak buka di YouTube lah, ada ulama-ulama yang bilang atau ustadz-ustadz yang bilang kalau baca salawat nariyah dihukumi musyrik.
Hadirin ikhwatimah rahimakumullah, terus faktanya bagaimana? Kalimat ini tidak sedikit pun mengandung musyrik, enggak sama sekali. Sama sekali enggak ada. Terus kenapa disebutkan Nabi Muhammad yang bisa memenuhi hajat, Nabi Muhammad yang bisa menghilangkan malabahaya, menghilangkan madorot, menghilangkan kesusahan? Poinnya bukan ke Nabi Muhammadnya, Pak. Ini ada yang dibuang, Pak. Ada yang dibuang kalimatnya sebagai bentuk sastra. Maksudnya adalah Allah yang menghilangkan kesusahan, Allah yang memenuhi hajat dan kebutuhan hanya melalui wasilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan boleh Pak Nabi Muhammad jadi wasilah. Wasilah itu perantara antara kita dengan Allah. Nabi Muhammad tidak akan jadi Tuhan. Nabi Muhammad gak mungkin jadi anak Tuhan. Tapi Nabi Muhammad bisa jadi wasilah antara kita dengan Allah. Bisa. Kita baca doa habis azan. Allahumma Rabba hadihid da'wati tamah. Terus wassalatil ati Muhammadanil wasilah. Berikan kepada Nabi Muhammad wasilah. Berarti Nabi Muhammad bisa jadi wasilah antara kita dengan Allah. Makanya kita bilang, ya Rasulullah bebaskan kami, ya Rasulullah selamatkan kami. Yang menyelamatkan Allah, Pak, tapi melalui wasilah Nabi Muhammad. Dan itu diizinkan oleh Allah dan Nabi-Nya. Sehingga menjadikan Nabi Muhammad sebagai wasilah bukan kemusyrikan, tapi memang ajaran Islam. Islam yang ngajarin, Pak. Nabi Muhammad yang ngajarin. Makanya kita doa, ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wa ba'su maqamam mahmudanil ladzi wa'adta. Dapat wasilah, dapat fadilah sampai maqamam mahmudah. Itu yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada orang meragukan, nggak boleh punya tawasul, nggak boleh punya wasilah. Wong Nabi yang ngajarin punya wasilah. Asal wasilahnya Nabi, Pak, bukan yang lain. Sekali lagi, Pak, Nabi Muhammad tidak boleh jadi Tuhan, tidak boleh dianggap sebagai anak Tuhan. Nabi Muhammad tetap hamba, tapi hamba yang spesial, yang bisa jadi wasilah antara kita dengan Allah Azza wa Jalla. Maka salawat apapun yang dibaca, yang di situ menjadikan Nabi Muhammad sebagai wasilahnya, sah, Pak. Mau nariyah, mau badar, tawassalna bismillah wabil hadi Rasulullah, boleh, Pak, kita tawasul dengan bismillah, tawasul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ada dalilnya, ada prakteknya, Pak. Kalau tidak setuju dengan tawasul, silahkan. Tidak setuju dengan Nabi Muhammad sebagai wasilah, monggo. Tapi ini dipraktekkan oleh para ulama salaf. Saya suka aneh aja, Pak. Misalkan ada ustadz baru belajar dari Arab Saudi, pulang-pulang, ini sesat, ini bid'ah, ini sesat, ini bid'ah. Ya kalau tidak suka nggak apa-apa, Pak. Tidak suka saja. Tapi tidak usah kemudian kemana-mana fatwanya gitu. Ya, kalau nggak suka saja. Tidak usah kemudian jadi diksinya bid'ah, ya. Diksinya kemudian sesat, ujungnya masuk neraka. Kalimat-kalimat yang tidak produktif menurut saya, Pak. Tidak produktif. Karena akhirnya memicu permusuhan di kalangan umat. Jadinya musuhan karena yang satu bilang sesat masuk neraka, yang disebut masuk neraka, Pak, nggak terima, nyerang lagi, akhirnya serang-serangan. Sehingga satu sama lain tidak mencapai yang namanya silaturahmi dan kesatuan hati, akhirnya ribut terus, Pak. Akhir-akhir ini, Pak, di Indonesia saya rasa ini jadi PR kita semua. Kita terlalu sibuk dengan konflik perbedaan yang ada, akhirnya lupa bahwa banyak PR yang harusnya kita beresin. Tadi saya ngobrol dengan Pak RW, anak-anak muda kita masih belum bisa dimaksimalkan perannya, Pak. Padahal anak-anak muda yang hari ini masih muda, itu calon pengganti kita di masa yang akan datang. Nah, kalau anak mudanya a priori dengan lingkungannya, a priori dengan perkembangan wilayahnya, terus kalau kita sudah nggak ada, gimana, Pak?
Apa yang akan kemudian dilanjutkan? Siapa yang akan melanjutkan? Nabi Yakub alaihi salam itu gelisah ketika beliau belum punya keturunan. Dan setelah punya keturunan, Nabi Yakub ingin memastikan kalau anak-anaknya orang-orang yang hebat, yang senantiasa istiqomah dalam ajaran yang benar, Pak. Makanya Nabi Yakub kumpulkan, Pak, seluruhnya itu anak-anaknya. Kata Nabi Yakub, "Ma ta'buduna mim ba'di." Dalam surat Al-Baqarah ayat 133. Apa yang akan kalian sembah kalau bapak sudah meninggal? Dijawab oleh anak-anaknya, "Na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq." Baru mereka bilang, "Pak, tenang saja Pak, Bapak meninggal, kami nyembah Tuhannya Bapak, nggak bakalan nyembah yang lain. Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Ismail, Tuhannya Ishak, aman sudah." Yakub, Pak, tenang dengan jawaban anaknya, pulang dengan tenang. Kita bagaimana, Pak? Bagaimana kita menggaransi anak-anak kita settle ketika kita sudah atau akan meninggal? Bagaimana kita? Makanya dalam surat An-Nisa ayat ke-9 Allah tegaskan, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Jangan sampai kita ini meninggalkan generasi yang lemah. Maka hadirin ikhwati man rahimakumullah, saya rasa dinamika perbedaan pendapat silahkan Pak masing-masing. Yang suka tahlilan monggo, tidak suka enggak apa-apa Pak. Yang suka rajaban hadir, yang tidak suka ya enggak usah hadir. Atau hadir hanya menghormati pengurus, ya silahkan Pak. Sing penting kita bisa guyub, bisa bareng-bareng, bisa saling menghormati satu sama lain. Karena akhirnya Pak, perbedaan pendapat tidak bisa disatukan. Akhirnya Pak, yang kunut tetap kunut, yang tidak kunut tetap tidak kunut, biar saja. Saya baca Pak, ada buku kecil karya Kiai Haji Ali Maksum, penulis Kiai dari Krapyak ya. Kiai Haji Ali Maksum bikin statement gini Pak. Ini statementnya Kiai Haji Ali Maksum. Yang suka tahlilan jangan paksa orang lain ikut tahlilan kalau mereka tidak suka. Dan yang tidak suka tahlilan jangan paksa, jangan tuduh yang suka tahlilan sebagai sesuatu yang terlarang. Biarin aja, nafsi-nafsi aja. Malah harapan saya nih, nanti di surga kita bisa tetanggaan dan ternyata tetangganya yang satu tahlilan, yang satu tidak tahlilan. Di surga tetanggaan, Pak. Bapak di sini. Iya, kok Bapak di sini juga? Terus ngapain kita musuhan di dunia kalau ternyata kita bisa bareng-bareng di surga? Hadirin khatimah rahimakumullah, maka fokus pada komitmen menjalankan aturan yang ada. Kita fokus ke Allahnya, fokus ke Nabinya. Jangan terjebak dengan konflik yang akhirnya membuat keretakan ukhuwah Islamiyah di antara kita. Diskusi silahkan Pak, silahkan diskusi. Jangan sampai salah fokus, akhirnya kita mementingkan sesuatu yang tidak penting. Hadirin khatimah rahimakumullah, tambahan Pak. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Saya tanya dulu Pak, Isra Mi'raj terjadi waktu Nabi di Mekah atau sudah ke Madinah? Nabinya masih di Ka'bah waktu itu disebut masjid atau masih Ka'bah? Ka'bah waktu itu sudah disebut masjid oleh Nabi atau disebut Ka'bah saja? Saya ulang lagi Pak. Nabi waktu Isra Mi'raj berada di Mekah. Di Mekah Pak waktu itu Ka'bah disebut Ka'bah saja atau sudah disebut masjid oleh Nabi? Sudah disebut atau belum? Di saat Nabi Isra dan Mi'raj, Ka'bah belum jadi masjid. Sudah dipakai sholat sudah oleh Nabi Pak Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi disebut area masjid belum. Apalagi saat itu di Ka'bah masih ada 360 lebih berhala. Masjid mana apa yang ada berhalanya? Tapi Allah nyebutin dalam surat Al-Isra ayat 1 ini minal masjidil, bukan minal Ka'bah. Kira-kira kenapa? Padahal belum jadi
masjid karena masih banyak berhala di dalamnya. Kalau toh mau disebutnya Baitul Haram, jangan Masjidil Haram. Sebagaimana ucapan Nabi Ibrahim alaihi salam ketika Ibrahim menempatkan Hajar dan Ismail, kata Ibrahim, "Inda baitikal muharram," di samping rumahmu yang mulia. Jangan masjid, Pak, karena belum jadi masjid. Tapi oleh Allah disebutnya minal masjidil, bukan min baitil haram. Kira-kira kenapa, Pak? Jawabannya, Pak, ini yang disebut dengan majaz mursal. Majaz mursal itu disebut akibatnya, padahal yang dimaksud sebabnya. Contoh nih, Pak, disebut akibat, yang dimaksud sebabnya, atau jangan itulah. Disebut sebagian, yang dimaksud seluruh. Jadi bikin lawan kata nih, Pak. Contoh, Pak. Tambat yada abi lahabin wa tab. Celakalah. Artinya, Pak, celakalah kedua tangan Abu Lahab. Saya tanya dulu, Pak, yang celaka tangannya doang? Kakinya? Palanya? Badannya? Ikutan celaka nggak? Masuk nerakanya tangan doang. Ini masuk neraka tangan doang. Yang masuk jahanam tangannya doang. Terus badannya nggak? Gitu nggak pemahaman? Nggak. Berarti seluruh Abu Lahab masuk. Tapi yang disebut cuma dua tangan. Itu disebut sebagian, yang dimaksud seluruh. Yang kedua, Pak, sebaliknya, yang disebut seluruh, yang dimaksud sebagian. Misal ada kalimat dalam Al-Baqarah, mereka memasukkan asabi'ahum fi udhunihim. Mereka memasukkan jari-jari mereka ke dalam telinga. Asabi'ahum, Pak, seluruh jari. Pertanyaan saya, Pak, yang masuk ke telinga berapa jari? Semuanya dimaksud. Tapi kalimatnya, Pak, disebut seluruh, yang dimaksud sebagian. Disebut sebagian, yang dimaksud seluruh. Nah, itu bolak-balik itu, Pak, Quran, Pak. Quran itu punya karakter, kadang disebut sebagian, yang dimaksud seluruh. Disebut seluruh, yang dimaksud sebagian. Pun demikian dengan Masjidil Haram, Pak. Disebut akibat, ini tempat, nanti bakal jadi Masjidil Haram. Sekarang memang masih Baitul Haram, sekarang masih Ka'bah, tapi nanti bakal jadi Masjidil Haram. Itu untuk membangun optimisme, Pak, kepada Nabi Muhammad SAW, bahwa dakwah Nabi Muhammad nanti akan berhasil di kota Mekah, menjadikan Baitul Haram yang banyak berhalanya waktu itu akan menjadi masjid yang tidak ada berhala satupun di dalamnya. Pasti. Sehingga ketika Nabi disebutkan minal masjidil haram, itu optimis, Pak. Optimis Mekah pasti bisa diselesaikan. Cara Allah memotivasi Nabi Muhammad SAW disebut akibatnya, yang dimaksud sebabnya, Pak. Waktu itu Nabi masih melihatnya belum jadi masjid, baru Baitul Haram yang belum jadi masjid. Tapi Nabi yakin bahwa nanti bakal jadi masjid. Makanya oleh Allah dikasih motivasi, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Nanti semuanya jadi masjid. Dan terbukti, Pak, hari ini Baitul Haram sejak Nabi Muhammad futuh Mekah sudah jadi masjid. Sampai sekarang masih jadi masjid. Bahkan sampai kapanpun akan tetap jadi masjid, insya Allah. Nah, hadirin khatimah rahimakumullah, Allah Azza wa Jalla memberikan motivasi, Pak, kepada kita sebagai hamba-hambanya, bahwa kita akan masuk surga ketika kita punya iman kepada Allah Azza wa Jalla. Selesai, Pak. Ini jaminan. Sebagaimana Nabi dimotivasi oleh Allah bahkan menjadikan kota Mekah atau Baitul Haram sebagai masjid, maka Allah memotivasi kita, Pak, setiap kita akan masuk surga asal kita masih punya iman. Siapapun, Pak. Bahkan kata Nabi, Pak, man qala la ilaha illallah, siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah,
maka dia akan dakhalal jannah. Wa in syaraka wa in zanaya, sekalipun dia mencuri, sekalipun dia berzina, asal dia punya iman, dakhalal jannah. Supaya Bapak yakin seyakin-yakinnya kalau masih punya iman, insya Allah dakhalal jannah. Ustadz punya dosa, tetap dakhalal jannah asal masih punya iman, tapi dosanya diberesin dulu, Pak. Jangan kemudian mentang-mentang punya iman, dosanya tiba-tiba langsung hilang. Beresin dulu dosanya. Saya kasih ilustrasi, Pak. Baju kotor kira-kira langsung masuk lemari enggak? Hah? Baju kotor langsung masuk lemari? Harus dicuci dulu, Pak. Cucinya sampai bersih, dijemur, disetrika, baru dimasukkan. Kenapa Ustadz ada neraka? Neraka itu fungsinya membersihkan ruh yang kotor gara-gara dosa. Kalau Bapak tidak punya dosa, harus masuk neraka nggak? Saya ulang, kalau Bapak nggak punya dosa, harus masuk neraka? Nggak perlu. Karena neraka hanya ada bagi mereka yang punya dosa. Kenapa kau punya dosa masuk neraka? Ruhnya dibersihkan sampai clean, sampai 100% bersih. Kalau sudah bersih baru masuk. Simpelnya gitu, Pak. Maka sekarang bagaimana caranya supaya kita tidak punya sudah, Pak? Ada yang punya dosa nggak di sini? Itu jangan punya dosa semuanya. Nih biar relax, Pak, biar relax nih, Pak. Kira-kira kita punya dosa nggak? Kenapa punya dosa, Pak? Kenapa punya dosa? Hah? Manusia. Namanya manusia pasti punya dosa. Selesai, Pak ya? Baik. Allah tahu, Pak, manusia kita nih pasti punya dosa. Maka Allah bikin perangkat, Pak. Perangkat yang paling keren ya. Perangkat yang paling keren, tobat. Orang punya dosa tapi tobat, selesai nggak, Pak? Asal tobatnya beneran. Kita tobat ngulang lagi. Jadi ceritanya ya. Orang punya dosa, dan memang manusia pasti punya dosa, Pak. Tapi kalau sudah ada mekanisme tobat, selesai, Pak. Sepakat ya, Pak? Baik. Turunin, Pak. Ada yang lebih mudah. Allah Azza wa Jalla ngasih bonus, Pak, tambahan. Tiap Bapak punya amalan soleh, maka amal soleh itu jadi kifarat dosa. Dosanya dihilangkan gara-gara punya amal. Contoh, Pak. Sholat Jumat hari ini, misalkan hari Jumat kemarin, sampai Jumat pekan depan, Bapak sholat lagi di Jumat pekan depan. Antara dua Jumat jadi kifarat dosa. Atau Ramadan ketemu Ramadan, kita sudah laksanakan Ramadan tahun 1426. Nanti kita Ramadan lagi 1427. Maka dari Ramadan ke Ramadan beda tahun, jadi kifarat dosa. Dari umroh ke umroh kifarat dosa. Banyak amal soleh yang ujung-ujungnya menghapuskan dosa. Bahkan, Mbak, ada puasa nanti di bulan Zulhijjah kita dapati, namanya puasa Arafah. Kata Nabi, Pak, puasa Arafah itu menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan. Saya tanya dulu, Pak, kalau orang tiap tahun puasa Arafah, terus dia mendapati setahun yang lalu dimaafkan, setahun yang akan datang dimaafkan, terus dia meninggal, kira-kira bawa dosa nggak? Bawa dosa? Gara-gara puasa Arafah, setahun yang lalu dimaafkan, setahun yang akan datang dimaafkan. Tiap tahun dia puasa Arafah, Pak. Harusnya dia pulang kepada Allah tidak punya harusnya. Ustadz, kalau masih punya amal soleh masih susah, turunin lagi, Pak, turunin lagi. Bapak sakit, Pak, Bapak sakit ini, kita semua sakit. Asal sabar menghadapi sakit jadi kifarat. Sakitnya saja tidak punya amal soleh, tidak tobat, tapi sakit dan sadar, sabar akan sakitnya, Allah jadikan sebagai penghapus. Kalau orang sakit, Pak, bertahun-tahun sakit, terus dia sabar dan diampuni dosanya,
Sudah sakit Pak, diampuni dosa. Amal soleh diampuni dosa. Taubat diampuni dosa. Harusnya orang yang sudah memenuhi 3 kriteria tadi Pak, pulang-pulang kepada Allah bawa dosa nggak nih? Harusnya nggak bawa dosa. Jadi gampang mau masuk surga. Asal jangan punya dosa. Nah tinggal beresin dosanya Pak sekarang. Masuk ke bulan Rajab Pak. Bulan Rajab itu bulan yang tidak boleh bikin dosa. Bulan Sya'ban itu bulan yang memperbanyak amal soleh. Bulan Rajab, bulan haram, tidak boleh bikin dosa. Di surat At-Taubah ayat 36, fala tadlimu fihinna anfusakum. Harapannya Pak, bulan Rajab, bulan kita menghabiskan yang namanya saldo dosa di bulan Rajab. Bulan Rajab habisin dosanya. Bulan Syaban habisin lagi dosanya pada dengan amal soleh. Masuk bulan Ramadan sudah tidak bawa. Tambah lagi Pak, puasa. Man soma Ramadan imanan wahtisaban gufiro lahu ma taqaddama min dambi. Man qoma Ramadan imanan wahtisaban gufiro lahu ma taqaddama min dambi. Tambah lagi Lailatul Qadar, tambah lagi i'tikaf. Harusnya clean bersih itu. Kalau orang sudah tobat, sudah amal soleh, sudah sakit dan dia sabar, sudah masuk Ramadan, ngabisin amal soleh di Ramadan, masih juga punya dosa, kebangetan Pak. Kebangetan. Kurang di mana lagi coba Allah baiknya Pak. Masa masih punya dosa juga. Nah hadirin khatimah rahimakumullah, supaya tidak punya dosa nih Pak. Pastikan kita tidak terjebak dengan hawa. Saya nggak pakai nafsu Pak, karena hawa dengan nafsu beda. Jangan terjebak dengan godaan yang bernama hawa. Nggak boleh. Hawa itu dorongan dari diri sendiri, hawa itu. Hembusan dorongan dari diri, tapi dalam konteks yang tidak baik itu namanya hawa. Kalau dari luar Pak, dari eksternal itu disebut dengan godaan. Disebut dengan godaan setan. Dari eksternal godaan setan, dari internal namanya hawa. Ketika hawa sedang naik, godaan setan sedikit saja godanya pasti kejeblos. Bukan persoalan setannya jago Pak, tapi proteksi kita yang lemah. Kenapa? Hawanya dominan dalam diri. Tapi kalau hawanya dipersempit Pak, hawanya dikendalikan, godaan setan sebesar apapun aman. Kenapa? Hawanya dipersempit. Nabi Yusuf alaihi salam digoda oleh perempuan cantik. Godaannya dahsyat Pak. Godaannya luar biasa. Godaannya dahsyat banget. Tapi Nabi Yusuf bisa menekan yang namanya hawa, aman. Sangat aman. Tapi ada mungkin Pak, orang yang hawanya gede, kepancing hawa, dikasih godaan sedikit saja Pak. Padahal timbang dikit doang. Cuman assalamualaikum Bang, main ke rumah Bang. Nggak goda yang macam-macam, cuma segitu doang, tapi sudah kegoda Pak. Kenapa? Hawanya terlalu dominan. Maka persempit hawa agar godaan eksternal tidak berarti atau tidak berdaya. Makanya Pak, makanya ini bulan Sya'ban, beres nih Rajab, bulan Sya'ban disuruh banyakin puasa, karena hanya dengan puasa hawa bisa ditekan. Kalau hawa bisa ditekan, godaan setan gak ngaruh Pak. Itulah yang dimaksud oleh Nabi, kalau orang sedang puasa, setan-setan dibelenggu. Karena godaan mereka Pak tidak berfungsi sama sekali. Godaan mereka tidak berperan sama sekali. Kenapa? Hawa yang kita punya kita tekan. Idealnya begitu. Maka mudah-mudahan menekan hawa, mengurangi godaan setan, kita terhindar dari dosa, sehingga bulan Rajab betul-betul mengandung barokah dari Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana doa kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Sebagai resume Pak, biar jadi kalimat yang singkat. Pertama, pastikan tidak gagal fokus.
Surat Al-Isra ayat pertama sedang memuji Allah, karena Allah sedang memuji dirinya sendiri di ayat tersebut, maka pastikan pujian hanya dinisbatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua apa? Kalau sudah Allah yang punya peranan, tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin. Kalau Allah sudah punya peran, kalau Allah yang sudah menjadi pelakunya, jangan ragu kalau sudah berhubungan dengan Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, Pak, Nabi Muhammad tetap sebagai hamba. Sehebat apapun Nabi Muhammad, bi'abdihi, jangan sampai Nabi Muhammad ditargetkan, diproyeksikan jadi Tuhan, apalagi jadi anak Tuhan. Cukup Nabi Muhammad sebagai Nabi saja. Tapi kalau Bapak ingin menjadikan Nabi Muhammad sebagai wasilah, boleh. Karena jadikan wasilah tidak lantas menjadikan Nabi Muhammad sebagai Tuhan, sebatas perantara saja, bukan jadi Tuhannya. Dan yang keempat, motivasi yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad tentang suatu saat kita akan mencapai pada kalimat Masjidil Haram, tidak lagi sekedar Baitul Haram. Dan dalam konteks kita apa? Allah menjanjikan kepada kita akan masuk surga. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah dakhalal jannah asal tidak punya dosa. Maka ada taubat supaya menghapus dosa, maka ada amal soleh supaya bisa menghapus dosa, maka ada sakit yang Allah anugerahkan supaya kita habis dosanya. Harapannya Pak, kita bisa dakhala jannah secara langsung, gak pakai mampir ke dalam neraka. Karena neraka bukan destinasi wisata yang menyenangkan. Wallahi Pak, demi Allah, neraka bukan tempat yang nyaman. Jangan coba-coba main ke sana, karena Bapak Ibu nggak bakal kuat. Serius. Maka kata Abu Nawas, ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahil. Ya Allah, saya nggak pantas masuk surga, tapi masuk neraka juga saya tidak sanggup. Jangan merasa sanggup masuk neraka. Mudah-mudahan Rajab hari ini lebih membuat kita bisa menekan hawa, bisa memastikan kita terhindar dari godaan setan, dan kita bisa sampai kepada momen masuk surga bareng-bareng tanpa harus mampir dulu ke dalam neraka. Kita kumpul sebagai sebuah keluarga besar di surga Allah Azza wa Jalla nanti. Kita tetanggaan di dunia, tetanggaan di surga. Keluarga di dunia, keluarga di surga. Bisa bercengkrama dengan para kolega kerabat kita yang kita cintai di surga Allah Azza wa Jalla nanti. Dan terakhir, mudah-mudahan kita sampai di bulan suci Ramadan. Amin ya Allah. Karena tidak ada jaminan Bapak Ibu semuanya yang hadir hari ini bisa sampai ke bulan suci Ramadan. Bisa jadi yang bicara hari ini malah gak nyampe ke bulan Ramadan. Tapi kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla, wa balighna Ramadan. Sekali lagi, wa balighna Ramadan. Mudah-mudahan kita sampai di bulan Ramadan dan kita bisa menikmati jamuan Allah yang ada di bulan Ramadan. Amin. Sehingga kita bisa memastikan kita punya kifarat dosa yang banyak atas amal saleh yang ada di bulan suci Ramadan. Amin ya. Mari kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan doa-doa kita diijabah Allah Azza wa Jalla, dan mudah-mudahan setiap keinginan, setiap harapan, setiap cita-cita yang kita punya Allah berkenan mengabulkannya. Dan mudah-mudahan cita-cita terbesar kita, yakni bermuwajjahah dengan Allah Azza wa Jalla nanti, juga Allah kabulkan. Karena tidak ada kenikmatan selain pertemuan dengan Sang Pencipta semesta alam. Amin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat, muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qarib mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana
Amin. وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا Amin. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به Amin. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين ربنا يسر لنا ولا تعسر علينا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sampaikan kepada Al-Ustaz Daniel Barakah yang telah menyampaikan kepada kita bagaimana perjalanan Isra dan Mi'raj dan apa yang dapat kita ambil hikmah dari Isra dan Mi'raj tersebut, yaitu yang pertama telah disampaikan tadi terakhir dari pembahasannya, yaitu kita harus pujian itu hanyalah kepada Allah, kemudian selawat adalah kepada Nabiullah, kemudian kita bisa meminta syafaat kepada Rasulullah, yaitu dengan berbanyaklah berselawat. Demikian mungkin barangkali yang dapat kami sampaikan. Marilah kita tutup acara kita ini, pengajian kita ini dengan membaca Alhamdulillah. Kita mulai Alhamdulillahirabbil alamin. Kami pembawa acara tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Mohon maaf atas segala kekurangan tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.